Halo, selamat pagi dengan Bu Bekti lagi hari ini. Kita lanjutkan belajar kita untuk minggu ini ya, di hari Senin tanggal 27 Juli 2020. Untuk hari ini kita akan mulai dengan belajar bahasa Indonesia masih dengan tema 1. Kita masuki subtema 2. Masih mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di tema 1 ini kalian harus rajin belajar membaca buku, terutama teks bacaan yang ada di buku. Karena gagasan pokok dan gagasan penunjang itu bisa kita temukan setelah kita membaca teks secara tertulis yang ada di buku paket. Untuk kali ini kita sudah memasuki tema 1 subtema 2 tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Kalau di minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang apa saja keberagaman yang ada di Indonesia itu adalah keberagaman agama, keberagaman suku, sosial ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Untuk minggu ini kita belajar tentang keberagaman agama. Seperti kita ketahui di Indonesia itu ada 6 agama yang berbeda. Kalian bisa membaca di halaman 75 tentang keberagaman agama tersebut. Kemudian kalian lihat setelah membaca teks yang ada di halaman 75 itu, coba dihitung ada berapa alinea. Tolong tuliskan alinea pertama gagasan pokok dan gagasan pendukungnya apa sampai dengan kamu lihat latihannya ada di halaman 77 dan 79. Jadi teks bacaannya ada di halaman 75. Kemudian paragraf kamu tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya di buku paket di halaman 70 dan 79. Itu ya untuk bahasa Indonesia ya. Kemudian kita lanjutkan dengan pelajaran matematika. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang pecahan, membuat pecahan desimal, membuat pecahan menjadi persen, pembulatan dari pembulatan bilangan puluhan ke ratusan, satuan ke puluhan. Untuk minggu ini kita ganti topik dengan segi banyak. Segi banyak itu terbagi menjadi 2 untuk matematika ya. Segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Apa toh itu segi banyak? Segi banyak itu adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh garis. Nah, di sini kita akan bermain dengan Bu Bekti membawa kertas lipat. Segi banyak itu bentuknya bermacam-macam. Yang Bu Bekti pegang ini bentuknya adalah segi 4 atau bujur sangkar. Bujur sangkar mempunyai panjang sisi yang sama dan sudut yang sama. Dari bujur sangkar ini kita bisa membuat menjadi segitiga. Caranya bagaimana? Dilipat. Kalau kertas bujur sangkar ini kita lipat menjadi 2, dia akan menjadi segitiga. Nah, akan menjadi segitiga. Segitiga apa? Segitiga sama kaki. Kenapa disebut segitiga sama kaki? Karena dua sisinya yang berhadapan adalah sama. Ya, sampai di sini dari bujur sangkar bisa kita buat menjadi segitiga sama kaki. Bisa kita lipat lagi menjadi segitiga sama sisi. Kenapa disebut segitiga sama sisi? Ketiga sudutnya besarnya sama, ketiga sisinya satu, yang di pinggir ini namanya sisi. Ini besarnya juga sama, disebut segitiga sama sisi. Terus selain tadi dari bujur sangkar,
bisa dibuat menjadi segitiga. Kalau kita lipat menjadi 2, dia akan menjadi persegi panjang. Ciri-cirinya persegi panjang itu bagaimana? Sisi yang berhadapan adalah sama panjang. Yang sisi di atas dengan sisi yang di bawah itu kan berhadapan, panjangnya sama. Yang di samping kanan dan di samping kiri juga berhadapan, panjangnya sama. Bagaimana dengan sudutnya? Sudutnya juga keempat sudutnya adalah sama. Keempat sudutnya adalah sama, yaitu sudut 90 derajat atau sudut siku. Itu tadi ya, keempat sudutnya adalah sama. Jadi dari persegi atau bujur sangkar tadi atau segi 4 bisa dibuat menjadi persegi panjang, bisa dibuat menjadi segitiga. Apa yang membedakan segi banyak beraturan dan segi banyak yang tidak beraturan? Yang membedakan ya tadi, sisinya sama, sudutnya sama besar. Tuh. Terus, bagaimana dengan segi banyak yang tidak beraturan? Nah, ini yang disebut, ini Bu Bekti beri contoh segi banyak tidak beraturan. Karena masing-masing sisinya tidak sama. Di sebelah kanan, sisi yang di sebelah kanan dengan yang di bawah panjangnya tidak sama. Sisi yang di samping miring ini juga tidak sama dengan sisi yang di sebelah kanan. Sisi yang atas dengan sisi yang bawah juga tidak sama. Bagaimana dengan sudutnya? Sudut yang di sebelah kanan ini sudut siku, yang di sebelah kiri bawah adalah sudut lancip. Ya, yang di atas ini sudut siku, yang di sebelah kiri ini sudut tumpul. Makanya disebut sebagai segi banyak tidak beraturan. Terus ini ada lagi segitiga. Nah, ini sudutnya tidak beraturan karena yang di atas adalah sudut lancip, sedangkan yang di bawah sudut tumpul. Sehingga tidak sama. Sisi-sisinya panjangnya juga tidak sama. Itu ya. Kemudian sudah Bu Bekti sampaikan tadi, kalian bisa lihat di halaman 22. Tolong kalian pilih bangun apa saja yang disebut sebagai bangun beraturan, segi beraturan, dan yang di halaman 22 itu juga kamu sebutkan segi banyak yang tidak beraturan. Setelah itu buka halaman 91. Pada halaman 91 itu kita akan belajar tentang sudut. Tadi hanya sedikit latihannya untuk membedakan segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Apa yang dimaksud dengan sudut tadi? Dua sinar garis yang memiliki titik pangkal yang sama akan membentuk sudut. Titik pangkal yang sama itu disebut dengan titik sudut. Sedangkan dua garisnya yang membentuk sudut itu disebut kaki sudut. Kalian lihat di halaman 91. Nah, di halaman 91. Coba Bu Bekti perlihatkan ya. Di halaman 91 sebentar. Kamu buka halaman 91, di situ ada 3 macam sudut, yaitu sudut siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya di bawah 90 derajat. Jadi kalau sudutnya 7 derajat, 8 derajat, 30 derajat itu disebut dengan
sudut lancip. Bagaimana cara mengetahui bahwa sudut itu lancip atau sudut itu siku-siku? Kita bisa menggunakan alat yang disebut dengan penggaris, yang dinamakan penggaris busur. Bentuknya setengah lingkaran. Pada halaman 92 itu kelihatan. Nanti minta sama Bunda supaya membeli garis busur. Garis busur gunanya untuk mengukur besarnya sudut. Di situ nanti kita ukur, penggarisnya ditempelkan pada sudutnya untuk mengetahui besar sudut itu. Sudut lancip. Yang kedua adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Kaki-kakinya tegak lurus pada dan bertumpu pada sudut itu. Kemudian sudut tumpul yang ketiga. Sudut tumpul adalah sudut yang ukurannya lebih besar daripada sudut siku-siku, sampai setengah lingkaran itu, sehingga dia diberi nama sudut tumpul. Kalau sudah separuh lingkaran, berarti itu besarnya sudutnya 180 derajat. Garis busur adalah alat untuk mengukur busur secara baku. Dan satuannya adalah derajat. Satuan derajat itu lingkaran kecil diangkat di atas huruf. Misalnya 90 ada lingkaran kecil, itu menunjukkan bahwa membacanya adalah 90 derajat. Itu mengukur sudut secara akurat. Ya. Nah, di situ akan kelihatan. Nanti setelah itu latihan halaman latihan halaman 94 kalian isi, kalian sebutkan. Latihan halaman 94. Kalian sebutkan bendanya, isikan bendanya, kemudian diukur sudutnya ada berapa. Bendanya apa, perkiraan besar sudut kira-kira dulu berapa, terus diukur dengan garis busur tadi, hasil pengukuran yang baku berapa, dan disebutkan kemudian termasuk dalam jenis apa. Jenis sudut kecil, sudut siku-siku, atau sudut siku-siku, sudut lancip, atau sudut tumpul. Temukan dan carilah bentuk bendanya, halaman 94-95 ya. Nah, kemudian kamu ukurkan. Itu. Saya kira untuk matematika itu dulu. Nanti dilanjutkan dengan pelajarannya IPS. Sebentar Bu Bekti persiapkan dulu untuk IPS-nya hari ini. Mari kita lanjutkan lagi untuk belajar kita hari ini. Masih di tema 1, subtema 2 tentang menjalin kebersamaan dalam agama. Kita buka lagi masih di halaman 83 pada teks belajar dari cerita. Pada bacaan itu disebutkan bahwa setiap anak mempunyai agama yang berbeda. Dengan adanya agama yang berbeda, maka masing-masing agama juga mempunyai hari besar yang diperingati secara berbeda pula, sesuai dengan agama yang mereka anut. Misalkan kalau di agama Islam kita memperingati hari besar agamanya adalah Idul Fitri. Bagi yang beragama Katolik kita peringati sebagai hari Natal di bulan Desember. Begitu seterusnya. Masing-masing peringatan hari besar itu untuk setiap daerah mempunyai juga perbedaan dalam
bentuk makanan. Masing-masing daerah juga berbeda makanan khasnya. Itu tercantum dalam teks pada belajar dari cerita di halaman 83. Kalian baca dulu, minta bantuan Bunda. Kemudian untuk yang di Bali juga memiliki agama yang berbeda dengan sebagian besar yang tinggal di daerah Pulau Jawa. Kalau di Bali kebanyakan mereka menganut agama Hindu-Buddha sesuai dengan budaya mereka yang di sana juga. Makanan khasnya juga berbeda. Demikian ya. Dibaca soal teksnya, dibaca dulu, kemudian ada latihan soal di halaman selanjutnya, hanya 3 soal. Bu Bekti memberikan soal sekarang tidak banyak-banyak, dikerjakan di buku teks, di buku paket saja. Halaman 84 dan 85 itu ada 3 soal. Silahkan dikerjakan. Yang sudah selesai nanti boleh dikirim ke Bu Bekti. Jadi hari ini kita sudah belajar dengan matematika. Tadi mengenai bangun datar yang beraturan dan bangun datar yang tidak beraturan, kemudian dilanjutkan dengan sudut, berbagai macam sudut. Terus bahasa Indonesia masih di gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kuncinya apa? Harus berlatih membaca. Kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukung itu ada di setiap alinea. Kemudian kita lanjutkan dengan IPS dengan menjalin keberagaman dan kebersamaan dalam agama yang berbeda. Pada bacaan tersebut, teks halaman 83 itu kita perlu bekerja sama kepada orang lain, kepada teman, dan menghargai teman atau orang lain itu yang berbeda agama dengan kita. Dan satu sama lain ditekankan di sini dari teks bacaan itu bahwa sikap toleransi, sikap menghargai teman atau orang lain itu adalah perlu sebagai pendukung untuk menjalin persatuan dan kesatuan kita sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Begitu ya, silahkan belajar mengerjakan soal-soalnya. Kalau kalian capek boleh istirahat sebentar. Bu Bekti beri waktu sampai dengan nanti malam. Terima kasih Bunda bisa mendampingi putra-putrinya untuk belajar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.